Kalimatu min Ra'isil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Pekalongan. Sambutan Ketua Stain Pekalongan yang kami hormati Dr. Ade Dedi Rohayana, Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Dr. Bashir Ahmad, yang saya hormati dan yang dimuliakan Bapak Kiai Haji Mustafa Bakri, yang saya hormati para anggota Senat Stain Pekalongan, yang saya hormati Sivitas Akademika Stain Pekalongan, yang saya hormati Bapak Ibu para orang tua, wali wisudawan dan wisudawati, yang saya hormati para tamu undangan, baik dari lingkungan militer, sipil, maupun tokoh masyarakat, yang saya banggakan dan yang saya cintai, segenap wisudawan dan wisudawati Stain Pekalongan, serta hadirin wa hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali sambutan ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap keluarga besar Stain Pekalongan untuk turut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada saudara-saudara wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studi di kampus tercinta Stain Pekalongan ini. Harapan dan doa kami, semoga ilmu dan pengalaman hidup yang para wisudawan wisudawati terima di alma mater ini akan menjadi bekal untuk membangun masa depan yang kalian dambakan. Kami yakin berbagai pengalaman suka dan duka studi di kampus Stain Pekalongan ini kelak akan menjadi kenangan yang sangat indah dan berharga bagi saudara-saudara sekalian. Saya yakin saat ini adalah saat yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh wisudawan dan wisudawati. Bahkan mungkin ada di antara wisudawan wisudawati yang sudah membayangkan hari ini sejak pertama kali menginjakkan kakinya di tanah kampus Stain Pekalongan. Baru masuk ke Stain Pekalongan sudah ingin keluar lagi. Para wisudawan, wisudawati yang kami cintai, tidak banyak orang yang dapat membuat harapan dan cita-cita mereka menjadi kenyataan. Karenanya kalian adalah bagian dari orang-orang yang sukses, karena tidak saja dapat mewujudkan harapan dan cita-cita kalian sendiri, tetapi juga harapan dan cita-cita orang tua dan keluarga besar saudara-saudara. Semoga kesuksesan wisudawan wisudawati hari ini menjadi pintu masuk bagi kesuksesan saudara-saudara di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami ucapkan atas kepercayaan para orang tua, wali wisudawan wisudawati yang telah diberikan kepada kami untuk mendidik dan membimbing putra-putri Bapak dan Ibu semuanya hingga lulus studi. Sebagaimana Bapak dan Ibu lihat, mereka semua telah siap diwisuda pada hari yang berbahagia ini. Hanya saja penting kami sampaikan bahwa upacara wisuda hari ini bukanlah akhir dari proses pencarian ilmu, melainkan step awal dalam menapaki masa depan yang masih jauh dan penuh dengan tantangan.
Hadirin wa hadirat yang saya muliakan dan yang saya hormati, dalam kesempatan sambutan yang berbahagia ini, berhubung dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir orang tua kita di Pekalongan, yaitu Bapak Wali Kota Pekalongan, yang sebenarnya kita Bapak Wali Kota sangat mendambakan, betul-betul mendambakan setiap prosesi wisuda berlangsung bisa dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Dan alhamdulillah dalam momen kesempatan wisuda hari ini kita sangat berbahagia bisa kehadiran Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan semuanya ini menunjukkan dukungan dan akan membawa berkah kemajuan untuk Setain Pekalongan. Juga alhamdulillah Bapak Kiai Haji Mustafa Bakri juga bisa rawuh di tengah-tengah kita semuanya. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang lebar nanti memberikan sambutan, dan nanti kita mohonkan Pak Wali Kota untuk memberikan sepatah dua patah kata, memberikan motivasi dan semangat kepada kita semuanya bagaimana kita menapak masa depan yang lebih sukses. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, pesan pertama yang ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, selepas mengikuti prosesi wisuda pada hari ini, wisudawan wisudawati perlu mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ta'allama fa'amila 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang belajar ilmu pengetahuan kemudian ia mengamalkannya, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum diketahuinya. Dari sini para wisudawan wisudawati dapat mengambil pelajaran bahwa ilmu yang saudara-saudara timba di Setain Pekalongan jangan hanya disimpan di rak-rak buku sebagai pajangan atau hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sebarkan, ajarkan dan amalkan ilmu pengetahuan itu untuk menerangi dan mencerahkan orang lain. Sebagai bentuk pengamalan kalian terhadap ilmu yang sudah dimiliki, masyarakat jauh di sana sudah menunggu peran dan perjuangan saudara-saudara. Banyak hal yang bisa saudara-saudara kerjakan setelah menyelesaikan studi di Setain Pekalongan. Apalagi saat seperti sekarang ini kondisi negara dan bangsa kita tercinta ini sedang berusaha keras untuk keluar dari terpaan dan pusaran badai krisis. Peran apapun yang nanti akan wisudawan wisudawati mainkan, jangan lupa tetap dituntut agar mampu menjadi pelayan umat dengan kapasitas keilmuan, moral dan spiritual yang saudara-saudara miliki. Umat sangat membutuhkan uluran tangan kita semua, dan sebagai sarjana di lingkungan perguruan tinggi agama Islam, wisudawan wisudawati harus paham betul bahwa nilai-nilai agama seharusnya dapat mendorong dan mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Peran dan kiprah wisudawan wisudawati di masyarakat diharapkan dapat mewakili sekaligus mewujudkan cita-cita besar kampus Setain Pekalongan ini, yaitu menjadi kampus Setain rahmatan lil alamin. Cita-cita ini tampaknya juga selaras dengan harapan kita semua yang hadir di sini. Kami menyadari bahwa kami belum bisa memberikan layanan pendidikan terbaik bagi saudara-saudara. Masih ada hal yang kurang di sana sini. Namun kita semua, segenap sivitas akademika, secara bersama-sama bertekad dan berupaya untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Semoga cita-cita dan harapan menjadi kampus Islam rahmatan lil alamin ini bisa terwujud untuk kemuliaan agama, bangsa, keluarga dan masing-masing kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wisudawan wisudawati yang berbahagia, pesan kedua yang ingin saya sampaikan kepada wisudawan wisudawati, bahwa tidak ada cara yang lebih mudah dalam menggapai impian dan cita-cita kecuali dengan kerja keras. Kerja keras berarti mempunyai kemauan dan tekad yang kuat
untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Jangan biarkan cita-cita dan impian kalian hanya menjadi bunga tidur dan bahan lamunan. Tugas kalian adalah menjadikan impian dan cita-cita menjadi kenyataan. Kerja keras kalian antara lain adalah menghilangkan kemalasan. Musuh utama seseorang yang akan bekerja keras adalah kemalasan. Lawan rasa malasmu, lalu jadikanlah hal ini sebagai kebiasaan. Pepatah mengatakan, wa man talabal ula bi ghairi kadin adha'al umra fi talabil muhal. Siapa yang mencari kemuliaan tanpa usaha dan kesusahan, sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Pesan ketiga yang ini saya sampaikan kepada wisudawan wisudawati, bahwa pencapaian besar yang kalian raih hari ini pasti tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Di balik kesuksesan wisudawan wisudawati, saya merasa yakin ada banyak orang yang turut memberikan andil. Orang tua, saudara-saudara, suami atau istri adalah orang-orang mulia yang turut mengantarkan saudara-saudara pada keberhasilan ini. Para dosen, staf administrasi dan keluarga besar Stain Pekalongan secara umum pun turut berperan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada seluruh wisudawan wisudawati, sempatkanlah untuk berterima kasih dan berdoa agar keberhasilan dan kesuksesan pun senantiasa menyertai mereka. Tidak lupa, saya juga memohon doa restu kepada segenap wisudawan wisudawati dan hadirin semua, agar kampus kita tercinta ini Stain Pekalongan semakin berkembang, maju dan jaya, serta dapat memberi peran yang signifikan untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan yang terakhir, para wisudawan semuanya, jadilah para wisudawan wisudawati ini seperti bintang yang berkelap-kelip bercahaya menerangi langit. Bintang menjadi sumber cahaya yang membuat kegelapan menjadi indah. Bintang menjadi sumber cahaya yang membuat kegelapan menjadi indah. Bintang akan selalu tinggi menjulang walaupun terlihat dari bayangan air di bumi. Dan janganlah kalian menjadi awan yang berarak putih atau hitam di langit sana. Awan terbang bergumpal-gumpal meninggi menuju langit, seakan-akan ialah yang tertinggi di dunia ini dan tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Padahal gumpalan awan berarak itu tidak ada artinya apa-apa. Awan tidak lebih sekedar batas pandangan manusia di langit. Awan membumbung tinggi tapi kosong, seakan berada di atas padahal tidak punya arti apa-apa. Kalian wisudawan wisudawati punya dua pilihan hidup di masa depan, mau jadi bintang atau mau jadi awan. Dua-duanya adalah pilihan yang bisa kalian lakukan. Menjadi bintang adalah mengembangkan diri dengan penuh prestasi, sedangkan menjadi awan hanyalah mengembangkan diri dengan sensasi tanpa ada prestasi. Berilah manfaat untuk orang banyak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadirin, para orang tua wali wisudawan wisudawati yang berbahagia, apabila dulu pertama kali ke Stain Pekalongan, Bapak Ibu menyerahkan putra putri Bapak Ibu semua kepada kami untuk dididik dan dibimbing, maka dengan perasaan haru dan perasaan gundah gulana, pada hari ini kami segenap Sivitas Akademika Stain Pekalongan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kami serahkan kembali mereka ke pangkuan didikan dan bimbingan Bapak Ibu semuanya. Kami menyadari bahwa kami belum bisa memberikan layanan pendidikan terbaik bagi putra putri Bapak Ibu semuanya. Masih ada hal-hal yang kurang di sana sini. Namun kita semua, segenap Sivitas Akademika dan keluarga besar Stain Pekalongan telah berusaha sekuat tenaga dan sekuat kemampuan kami untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada kami. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu para orang tua wisudawan wisudawati yang telah memberi kepercayaan kepada kami
untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Begitu juga kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas peran dan dharma bakti wisudawan wisudawati selama menempuh studi di STAIN Pekalongan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan setiap langkah, ikhtiar dan usaha kita menuju kebaikan hari ini, esok dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa memperoleh lindungan, keselamatan, kekuatan lahir dan batin serta limpahan berkat dan rahmatnya. Atas perhatian dan kesabaran hadirin semuanya dalam mengikuti seluruh rangkaian prosesi wisuda ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak lupa kepada segenap panitia pelaksana acara wisuda kali ini, atas nama jajaran pimpinan STAIN Pekalongan, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama sambutan Ketua STAIN Pekalongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing Assalamualaikum, Lir-Ilir and Hadapi dengan Senyuman by El-Fatah Student Choir. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita nikmati alunan lagu Assalamualaikum, lagu Lir-Ilir dan lagu Hadapi dengan Senyuman oleh paduan suara El-Fatah STAIN Pekalongan. Assalamualaikum.
The Mayor of Pekalongan speech by Mr. Basir Ahmad. Sambutan Wali Kota Pekalongan yang kami hormati, Dr. Haji Bashir Ahmad, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa subhajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Kiai Mustafa Bakri. Yang saya hormati Bapak Kepala Stein Pekalongan, Bapak Dr. Ade Dedi Rohyana, MAG, beserta seluruh sivitas akademika Stein Pekalongan. Yang saya banggakan saudara-saudara wisudawan, baik sarjana ataupun D3, dan para orang tuanya, kalau ya ada orang tuanya. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu bermuajahah dalam acara wisuda yang ke-23 sarjana STEN Pekalongan dan wisuda yang ke-9 untuk diplomatika. Kita berharap pertemuan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Pekalongan mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang hari ini diwisuda. Semoga ini Allah memberkahi semua apa yang telah Anda lakukan di STEN dan menjadi bekal saudara ke depan dalam menjalani hidup yang ke depan. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan banyak bicara karena saya tahu bahwa terutama yang putri ini siapnya dari jam 4 pagi nih, ya. Dan tadi sudah mulai proses yang cukup panjang. Tapi saya akan memberikan poin-poin kunci, karena tadi saya diberitahu untuk memberi masukan dengan tema bagaimana pengembangan pendidikan karakter di Indonesia, dan bagaimana sedikit pengalaman pribadi, bagaimana harapan terhadap Anda, dan terakhir bagaimana harapan terhadap STEN Pekalongan ini. Yang pertama, tadi saya diminta untuk memberikan bagaimana pendidikan karakter ini. Saudara sekalian yang saya hormati, terus terang, di antara semua pendidikan, di antara semua jurusan, ataupun kekhususan daripada pendidikan untuk menuju pendidikan yang berkarakter, yang paling punya peluang adalah pendidikan agama, atau STEN ini adalah paling punya peluang untuk menjadi pendidikan berkarakter. Kenapa saya katakan demikian? Saudara dididik untuk mengerti bagaimana masalah agama dengan basis Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau saudara mau melihat pendidikan yang berkarakter, hasilnya yang ingin kita lihatkan, contohnya saudara paling mengetahui di antara semua pendidikan apapun, bagaimana akhlak Rasul itu adalah contoh yang paling baik. Jadi kalau saya katakan peluang untuk orang yang punya karakter di pendidikan ini adalah teman-teman yang mempelajari bagaimana karakter Rasul, bagaimana beliau sebagai apapun juga, sebagai pemimpin negara, pemimpin agama, sebagai kepala rumah tangga, sebagai apapun juga, beliau contoh kita untuk menjadikan kita punya karakter yang baik. Jadi saya berharap
Kalau ini Anda lakukan apa yang sudah Anda dapat di perguruan tinggi ini, sebentar lagi Anda akan masuk pada kuliah di kehidupan masyarakat. Dengan modal yang Anda dapat, saya yakin saudara bisa berkembang dengan baik. Saya yakin suatu saat pemimpin-pemimpin ini berbasis pendidikan agama atau dari Stein. Bahkan saya yakin suatu saat wali kota pun dari Stein, itu paling punya peluang suatu saat. Tinggal yang bisa membuat ini saudara sendiri. Saudara, benar-benar saudara sendiri. Peluang ini saya bukan berhayal, saya yakin sekali. Istri saya alumni di sini, Pak. Jadi saya sangat tahu pada waktu mengambil S2 di Undip, walaupun jurusannya manajemen, dia bisa menyelesaikan dengan baik, dengan waktu 1 tahun 2 bulan. Dengan IP 3,975, terbaik waktu itu. Karena apa? Karena dia mengetahui masalah agama, dia mengetahui masalah Quran dan sunnah Rasul, kemudian dengan basis yang serba terbatas. Sekolahnya di negeri terus, Pak, dengan segala kesulitan yang ada. Sangat sulit, lebih sulit sekolah di Stein daripada mengambil MM di Undip. Dia mengatakan seperti itu. Ini benar-benar. Artinya saudara ini punya ilmu yang luar biasa. Tinggal saudara mengembangkan ilmu itu di universitas kehidupan, di sekolah tinggi kehidupan. Jadi apa yang dikatakan tadi, ini saudara baru awal akan masuk ke suatu jenjang yang lebih penting lagi, yaitu jenjang yang real pada masyarakat. Kemudian filosofi yang disampaikan dengan hadis Rasul tadi. Kalau kita melihat orang yang paling bertakwa, kita nggak tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Allah mengatakan sebaik-baik orang yang paling bertakwa, tapi kita nggak tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Tapi Rasul memberikan tadi hadis, dikatakan sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Saudara sekalian yang saya hormati, saya misalnya mau di politik karena memang ada kesempatan dan saya diminta, saya masuk ke politik. Saya orang yang paling tidak suka politik. Tapi suatu saat saya menjadi ketua partai. Yang partai itu jelas basisnya bukan partai saya dulunya, ya. Karena di Pekalongan Anda mesti tahu, pasti basis saya bukan sekarang di partai itu. Tapi ini peluang daripada diambil umat lain. Teman-teman menyampaikan, tolong kamu ambil, nanti kalau diambil orang lain malah nanti jadi tidak baik. Akhirnya saya ambil dengan tidak senang hati. Sama seperti saya waktu sekolah menjadi dokter, saya tidak pingin jadi dokter. Saya pingin jadi insinyur waktu itu. Tapi karena ibu saya mengatakan, saya punya anak 2, pingin satu jadi dokter, satu jadi insinyur. Ibu saya itu panutan saya, apa omongannya pasti saya usahakan, saya turutin. Dan saya bisa sampai sekarang seperti ini karena saya nurut apa saja yang masuk akal, tidak masuk akal, yang diberitahu oleh ibu saya pasti saya ikutin, apapun juga itu kita lakukan. Maka jadilah saya dokter. Oh, ternyata dari dokter ini akhirnya saya menjadi wali kota. Waktu saya menjadi ketua partai, saya katakan saya ingin manfaat untuk banyak orang saja di situ. Akhirnya saya lakukan dan terus berlanjut sampai menjadi wali kota. Wali kota, saya katakan kalau hanya saya menjadi wali kota untuk kepentingan orang Pekalongan, pasti saya tidak mau. Kalau saya menjadi wali kota Pekalongan, saya harus bermanfaat untuk Indonesia. Itu komitmen saya, harus menjadi yang terbaik di Indonesia. Maka saya memberikan yang terbaik yang saya punya. Sehingga Anda biar tahu, bulan ini aja 6 penghargaan nasional terakhir kemarin, bahwa kita untuk free open source terbaik di Indonesia. Itu yang kita lakukan. Karena saya nggak mau dijajah oleh Microsoft.
Saya ingin kita terbuka sehingga pemerintah daerah saya dengan 2.400 visi sampai kelurahan, sampai dengan sekolah-sekolah semuanya memakai legal software dan semuanya memakai yang free open source. Dan angan-angan saya semua yang ada di Pekalongan, institusi apapun untuk memanfaatkan IT dan terutama memakai yang legal software, itu salah satu. Maka saudara sekalian saya hormati, saya berharap saudara untuk bagaimana mulai sekarang bertekad untuk bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Kalau sudah tekad gitu, maka yang ada di kepala kita, di otak kita, di tubuh kita, kita akan bekerja keras, bekerja cerdas tanpa melihat waktu. Saya di kantor nggak ada itu jam 2. Ya, jamnya mesti jam 2 kurang seperempat. Malam sampai sudah jam 9, oh masih jam 2 kurang seperempat. Saya harus kerja, harus urus rakyat dengan baik. Di kantor saya nggak ada tanggalan merah. Semua tanggalan biru semua, hijau semuanya. Jadi saya harus kerja setiap hari tanpa ngelihat waktu. Dengan demikian kita bisa manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Kalau kita dalam waktu ini sudah membatasi, oh ini hari kerja, ini hari indah, ini hari libur, hari indah, jangan harap Anda bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Nanti kalau Anda lakukan itu akan dapat ilmu yang luar biasa dari pengalaman hidup. Suatu saat saya lulus fakultas kedokteran. Kemudian saya masuk di rumah sakit Hotija. Nggak ada waktu itu dokter yang mau masuk di swasta. Saya masuk di Hotija. Apa yang terjadi? Bahwa ternyata yang saya belajar sekolah itu untuk urusan kedokterannya, bukan untuk urusan lain-lainnya. Untuk urusan kedokterannya, tidak lebih dari 30% dari pengalaman saya di rumah sakit Hotija. Artinya pengalaman di luar itu jauh lebih banyak daripada urusan sekolah kita di kampus. Artinya yang Anda dapat di kampus itu kewajiban dan itu adalah minimal. Kalau Anda mau sukses, jangan memakai yang wajib saja, tetapi harus keluar dari yang wajib. Sama seperti kita diajarkan sholat, kita wajibnya mungkin 5 waktu. Kalau kita mau minta rezeki, mintanya yang banyak. Tetapi begitu sholat 5 waktu, sudah sholatnya cepat, nggak ada sunahnya, tetapi minta rezeki yang banyak, padahal yang dilakukan hanya minimalis kewajibannya saja. Mana bisa? Kita diajarkan Anda ngerti puasa Ramadan. Kita punya banyak sekali, itu kan wajib. Itu minimal, maka lakukanlah puasa lebih dari yang ada. Baik mungkin Senin Kemis, mungkin puasa Syawal, atau mungkin puasa pada waktu Arafah dan lain-lain sebagainya, lakukan itu saja. Nanti pasti Allah akan membimbing saudara, akan memberikan ilmu-ilmu luar biasa pada saudara sekalian. Demikian juga kalau saya di pemerintah kota sekarang memotong untuk semua PNS 2,5%. 2,5% itu kan minimal dari agama, wajib zakatnya. Kita minta rezekinya banyak tapi mau keluarnya minimalis. Ya Gusti Allah sungkan ngasih kita lebih dari yang ada itu. Kalau mau yang lebih, berikan yang lebih. Maka pesan saya kepada saudara semua, saudara sudah punya ilmu, berikan kepada masyarakat ilmu Anda supaya manfaat untuk masyarakat. Apapun juga. Termasuk menjadi guru TPQ itu ilmu. Saya menghendaki suatu saat, jangan sampai Anda ada di satu tempat, dengan tidak ada di satu tempat sama saja. Itu berarti orang ini nggak manfaat untuk banyak orang. Bagaimana kalau ada Anda orang merasa dingin, senang, tapi kalau Anda nggak ada, orang merasa kehilangan, dan dimulai dari keluarga Anda. Setelah itu lingkungan Anda sampai dengan tempat yang paling luas. Kalau itu semua Anda lakukan, Anda akan menjadi manusia yang punya karakter. Anda punya percaya diri. Dan tadi saya katakan, insya Allah Anda akan mendapatkan penghidupan yang baik. Terakhir saudara sekalian yang saya hormati, peluang di luar besar sekali. Saya katakan peluang saudara besar sekali. Saya seorang dokter, menjadi politisi, menjadi wali kota. Saya tetap tidak pernah menghilangkan basis saya. Anjuran saya, Anda orang STAIN. Anda orang dari lingkungan pendidikan berbasis agama.
maka jangan pernah meninggalkan basic saudara. Lakukan yang Anda punya ilmu, manfaatkan sebaik-baiknya. Tetapi tidak dilarang Anda keluar dari basis saudara. Karena di lingkungan saudara banyak sekali peluang yang Anda bisa lakukan. Saya ingin kepada Stein ini terutama, untuk kita yang dekat ini benar-benar dekat secara hati, Pak. Saya ingin bagaimana Stein ini dapat manfaat banyak untuk kota Pekalongan, terutama lingkungan di daerah utara. Kita misalnya menjadi kota nelayan. Kita tahu bahwa nelayan kalau melaut berhari-hari meninggalkan keluarganya. Kita tahu profesi yang paling terpuruk saat ini adalah nelayan. Kenapa terpuruk? Ya salah satunya mungkin mereka jauh dari unsur agama. Barangkali ada yang minat untuk Anda menjadi nelayan, kemudian setelah mengerti menjadi pengusaha kapal kecil, setelah bisa jalan menjadi kapal besar, dan selanjutnya menjadi sesuatu peluang yang luar biasa untuk Anda semuanya. Jangan pernah menutup bahwa ilmu Anda adalah ilmu agama, tapi ini bisa diperluas untuk Anda mengetahui kehidupan di sekeliling Anda. Kita tahu nelayan kalau berangkat itu kita nggak tahu dia sholatnya gimana. Barangkali dengan Anda ke sana melihat, ikut, tahu, oh seperti ini sih. Barangkali saya bisa membuat mereka berubah supaya mereka taat sama agama. Sambil saat itu Anda mengetahui bagaimana urusan kenelayanan. Bumi Indonesia itu sepertiganya daratan, 2/3 adalah lautan. Peluang besar sekali untuk dimanfaatkan. Saya memberi contoh satu aja. Atau mungkin Anda dekat dengan di sini sekeliling ini adalah daerah pantai yang bisa untuk menjadi budidaya. Kenapa Anda nggak masuk ke situ? Untuk nanti bagaimana mengerti bagaimana masalah perikanan. Atau tadi pagi saya baru saja menanam pohon mangrove. Karena kita punya 60.000 pohon mangrove yang harus kita tanam untuk membuat lingkungan kita jadi bagus. Ini juga peluang, silahkan melihat bagaimana kita mencintai alam, karena agama kita memerintahkan kita untuk mencintai alam. Sehingga di dada saya ini ada pin yang hidup, yang kata-katanya banyak pohon, banyak rezeki. Karena pohon adalah punya alam yang ciptaan Allah. Bagaimana kalau kita menanam banyak pohon, pasti akan banyak menghadapkan sesuatu. Alam kita baik dan akan membuat rezeki kita baik. Ya. Jadi saya ingin kepada Anda bahwa ini salah satu kecil yang saya sampaikan. Luas sekali bidang yang bisa Anda lakukan. Tinggalnya bisa merubah nasib saudara-saudara sendiri. Berinovasi, untuk berkreasi, untuk bisa menjadi bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Dan kepada teman-teman dari Stein, tentu kami ingin ada kerjasama yang lebih. Barangkali nanti akan ada KKN yang sifatnya menjurus, selalu dibina 1 atau 3 kelurahan untuk nanti bagaimana kehidupan mereka. Karena kalau sekali sekarang ini datang, lain kali tidak datang lagi, akan terpotong-potong. Bentuknya modelnya seperti proyek, selesai habis. Bagaimana sistem pengabdian masyarakat bentuknya seperti program. Sekarang selesai apa, besok apa, lusa apa, sehingga akan tahu orang pengalaman, oh setelah kita garap ternyata jadinya seperti ini. Ada peluang besar untuk memperbaiki alam kita. Barangkali ini saya tawarin sama Stein. Untuk bagaimana yuk kita dandani lingkungan kita. Supaya kan Allah juga memerintahkan kita harus menyayangi alam kita. Ini adalah titipan anak cucu kita, bukan warisan nenek moyang kita yang harus kita hancurkan. Kita harus pelihara benar supaya jadi baik. Itu peluang-peluang yang saya dengan sangat terbuka, saya mau sekali Bapak untuk kami berkomunikasi, dan saya juga mau setiap diundang wisuda datang Pak, asal jangan dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang Pak. Saya punya tugas lain yang harus saya lakukan, seperti tadi pagi harus tanam pohon,
Ini saya tentu harus ngatur-ngatur waktu. Kalau tadi misalnya diberitahu, Pak Basir nanti kira-kira Pak Basir jam 10 lebih 10 naik panggung. Jadi tadi saya jam 10 lebih 7 menit sampai sini Pak. Setelah mandi segala macam mengatur tamu saya, kemudian saya kemari, tadi saya pakai pakaian olahraga, sekarang harus pakai batik ya. Nah, saya kemari dan alhamdulillah saya bisa mengisi seperti ini. Itu mungkin pesan kami, saudara sekalian yang saya hormati. Kami berharap tadi saudara akan memasuki universitas kehidupan, sekolah tinggi kehidupan, dan nanti Anda buktikan bahwa kalau Anda niat, karena semua Rasul mengatakan semua amalu itu biniat. Anda mulai sekarang tekad niat, bismillah saya ingin jadi orang yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Insya Allah Allah memberi jalan Anda. Dan kalau manfaat untuk sebanyak-banyak orang, Anda urusin orang lain dengan baik, Allah pasti ngurusin kita. Itu pasti, itu sudah menjadi sunatullahnya seperti itu. Jadi saya pun demikian, saya sudah tidak berpikir keluarga saya, anak saya, istri saya, apalagi harta, tidak ada pikiran. Yang penting orang banyak jadi senang selama saya memimpin, insya Allah Allah akan menyenangkan saya. Itu komitmennya. Jadi ini barangkali pengalaman pribadi saya terakhir untuk Anda semuanya. Dari hari ini keluar bismillah niat bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang, lewat bermanfaat untuk keluarga, lingkungan, sampai kepada tempat yang luas, sehingga mudah-mudahan orang yang berkarakter akan tercipta, supaya nanti Anda tentunya menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih, selamat kepada saudara semua yang diwisuda, selamat dan terima kasih kepada para orang tua murid, kepada seluruh sivitas akademika, dan tentu saja kami mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik dari pemerintah kota. Tapi barangkali kalau kita sering silaturahmi, mudah-mudahan ini akan memberikan kita lebih baik lagi. Dan mohon maaf apabila ada kata tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan. Tafwidhu syahadatit takdir. Penyerahan piagam penghargaan dari Stein Pekalongan kepada wisudawan berprestasi tertinggi. Jurusan Syariah 1. Nama Umi Afidah, nomor induk mahasiswa 231107051. Program studi S1 Ahwalus Syasiah dengan indeks prestasi 3,85. Lahir di Lamongan tanggal 21 Februari 1986. Alamat Jalan Kurinci Gang Rajawali nomor 39 RT 7 RW 1 Podosugih Pekalongan Barat. Dengan judul skripsi Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam perspektif hukum Islam. 2. Nama Gading Wirabuana, nomor induk mahasiswa 231307004. Program studi S1 Ekonomi Syariah dengan indeks prestasi 3,85. Lahir di Batang 11 Juli 1989. Alamat Jalan Brigjen Kaktamso nomor 60 Kertonegara Batang. Dengan judul skripsi Pengaruh ukuran bank dan leverage terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia periode 2006-2010. 3. Nama Najwa, nomor induk mahasiswa 231208030. Program studi D3 Perbankan Syariah dengan indeks prestasi 3,88. Lahir di Pekalongan tanggal 12 Agustus 1990. Alamat Jalan Truntum Klego, Gang 3A nomor 39 Pekalongan. Dengan judul Tugas Akhir, Mekanisme Manajemen Resiko pada Pembiayaan Modal Kerja untuk Koperasi di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Wisudawan berprestasi tertinggi jurusan Tarbiyah. Nama Lili Konita,
nomor induk mahasiswa 232107289, program studi S1 Pendidikan Agama Islam dengan indeks prestasi 3,89, lahir di Pekalongan tanggal 3 Juli 1989, alamat Jalan Keranji, Gang Masjid 05 RT 02 nomor 10 Kedung Muni, Kabupaten Pekalongan, dengan judul skripsi efektivitas layanan home visit terhadap kedisiplinan siswa, studi kasus pada siswa yang terlambat dan siswa yang membolos di SMA N3 Kota Pekalongan. Wisudawan berprestasi tertinggi dengan didampingi kedua orang tua atau wali dimohon menempatkan diri. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan dimohon menyerahkan penghargaan. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang diikuti oleh anggota Senat. Wisudawan berprestasi tertinggi dan kedua orang tua atau wali disilakan kembali ke tempat. Pembacaan doa. Tilawatud doa. Pembacaan doa yang kami hormati Kiai Haji Mustafa Bakri disilakan.
Mari baca surat Fatihah dengan suara yang keras. Dalam hati mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bangsa kita yang menghuni di 17.000 pulau yang membentang 5.000 kilometer dari Sabang sampai ke Merauke, toto, tentrem, Karto Raharjo, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Dalam hati mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang jadi presiden taat setia angkatannya, yang jadi jaksa semoga setia angkatannya, yang jadi polisi semoga setia angkatannya, luweh-luweh yang jadi DPR semoga setia angkatannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal istima' mubarakan ma'suma. Allahumma barik lil mutakharrijina fi 'ilmihim wa anfa'hu lin nas. Allahumma barik lil mutakharrijina fi 'ilmihim wa anfa'hu lin nas. Allahumma barik lil mutakharrijina fi 'ilmihim wa anfa'hu lin nas. Ya man biyadihi islahul qulub, aslih qulubahum wa sallim umurahum wa taqabbal a'malahum washrah sudurahum wa yassir umurahum litadbiri masalihil ummah niyatan wa fi'lan la min syai'in wa la li syai'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nadzim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhul wa asimna min al-bala wal waba wa ta'un wa min syurril a'da wa syayatin wa nafsil ammarah bisu. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami'il umuri ad-diniyati wa ad-dunyawiyah wa hassin muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asy-syarri wal 'isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya muhawwilal hawl wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya katsiran nawal wa ya khaliqa jami'al afal waffiqna li niyatil khairi fi jami'il aqwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Wa la tasluk ba'dana si'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li azwajina wa aulatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله جزا الله عنا محمدا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين نسألك من شر المغضوب عليهم آمين آمين ربنا تقبل منا تب علينا الحمد لله. Saya mohon maaf dan minta doa. Kalian tadi sudah saya doakan. Sekarang saya minta doa. Kemarin Jumat itu hari ulang tahun saya. Saya lahir 9 Desember tahun 30. Alhamdulillah, doakan sisa usia ini supaya wafat bi husnil khatimah. Mboten nyuwun tak kandungake mek bisa tuku mobil, men bisa dadi wali kota. Sampun ketalu warsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat Stain Pekalongan. Ikhtitamul jalsah al-maftuhah Majlisur Ru'asa wa Syuyukhut Tabi' lil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Pekalongan. Penutupan sidang terbuka Senat Stain Pekalongan oleh Ketua Stain Pekalongan yang kami hormati Dr. Ade Dedi Rohayana, Magister Agama, disilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Pekalongan dalam rangka wisuda sarjana ke-23 dan diploma 3 ke-9 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Pekalongan tahun 2011 saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Stain Pekalongan beserta rombongan prosesi meninggalkan ruang sidang terbuka Senat Stain Pekalongan. The chairman of Stain Pekalongan and the interreligious procession leave Stain Pekalongan open Senate session room. Ketua Stain beserta rombongan prosesi berkenan meninggalkan ruang sidang terbuka Senat Stain Pekalongan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Excellency, ladies and gentlemen, the 23rd graduation of scholar graduation and the 9th bachelor graduation on December 10, 2011 has done. Hadirin yang kami hormati, usahlah sudah acara wisuda sarjana ke-23 dan diploma 3 ke-9 periode Desember tahun 2011. Marilah kita akhiri acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi wisudawan yang belum menerima ijazah agar segera menghubungi Subak Akademik dan Kemahasiswaan. Yang pertama yang belum menyerahkan skripsi, yang kedua yang belum ujian TOEFL. Sekali lagi pengumuman bagi wisudawan yang belum menerima ijazah agar segera menghubungi Subak Akma. Satu yang belum menyerahkan skripsi dan yang belum ujian TOEFL. Pengumuman selanjutnya kepada saudara Hairul Rozikin setelah acara wisuda agar menemui Bapak Muslih di ruang PK3. Sekali lagi kepada saudara Hairul Rozikin setelah acara wisuda agar menemui Bapak Haji Muslih di ruang pembantu ketua 3. Terima kasih. بني الإسلام على خمسة أركان الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين